Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanin Hafidatul Nisa dari kelas EKM 4. Kali ini saya akan menyelesaikan tugas fikih dakwah, yaitu dengan cara berdakwah. Kali ini saya menggunakan judul 7 kemuliaan seorang wanita yang harus kamu ketahui. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pasti pernah mendengar atau bahkan membaca beberapa kemuliaan dan keistimewaan seorang wanita. Dalam hal ini, wanita mempunyai kedudukan yang sangat agung dalam Islam. Wanita muslimah haruslah menjaga harkat dan martabat mereka sebagai muslimah sholihah. Hal ini telah terbukti dalam banyak hadis, bahkan ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang keistimewaan seorang wanita. Dalam Islam, kedudukan seorang perempuan menjadi istri dan ibu sangat dimuliakan perannya dalam kehidupan. Agama Islam meninggikan derajat seorang perempuan sehingga dia menjadi salah satu aspek penting dalam beribadah kepada Allah. Pada dasarnya, perempuan memiliki hak khusus di mana ia harus dimuliakan perannya dalam kehidupan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa kedudukan wanita pada Islam sama dengan laki-laki. Perempuan diciptakan sebagai pasangan buat laki-laki, bukan sebagai budak atau harta yang dapat untuk diperjualbelikan. Berikut penjelasannya. Wanita sholihah adalah perhiasan dunia. Islam menempatkan wanita sebagai makhluk paling mulia yang harus dijaga. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan wanita beserta keindahannya dari ujung kepala hingga kaki. Keindahan itu bukan hanya dinilai dari fisik saja, melainkan juga dari hati dan pikiran. Layaknya perhiasan, haruslah dijaga dan dirawat. Sebuah hadis menyebutkan, dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang sholihah. Hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr. Yang kedua, wanita adalah karunia, bukan musibah. Islam memandang wanita adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersamanya, kaum laki-laki akan mendapatkan ketenangan lahir dan batin dan mampu memberikan energi positif yang sangat bermanfaat, seperti rasa cinta, kasih sayang, dan motivasi hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 72 yang artinya, Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dan jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Yang ketiga, wanita sholihah lebih baik daripada bidadari surga. Para bidadari surga akan kalah dari keistimewaan yang dimiliki oleh wanita sholihah yang ada di dunia. Segala bentuk amal yang dikerjakan oleh wanita di dunia inilah yang membuat wanita lebih mulia daripada bidadari surga. Ibnu Mubarak menyampaikan sebuah riwayat dari Hibban bin Abi Jabalah yang mengatakan sesungguhnya wanita dunia yang masuk surga lebih unggul dibandingkan wanita surga, disebabkan amal yang mereka kerjakan sewaktu di dunia. Selanjutnya, wanita diberi pengecualian dalam beribadah. Sebagai wanita tentu akan mengalami haid dan nifas. Hal inilah yang menjadi pengecualian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak melaksanakan sholat atau puasa. Rasulullah SAW telah bersabda, siapa saja wanita yang mengalami haid, maka sakitnya haid yang mereka alami akan menjadi kafaroh atau tebusan bagi dosa-dosanya terdahulu. Yang kelima, wanita yang hamil dan melahirkan setara dengan jihad. Pengorbanan luar biasa hidup dan mati seorang wanita ketika hamil dan melahirkan disejarkan dengan jihad. Sebuah hadis menyebutkan, mati syahid ada 7 selain yang terbunuh di jalan Allah. Orang yang mati karena ta'un, syahid. Orang yang mati tenggelam, syahid. Orang yang mati karena ada luka parah di dalam perutnya, syahid. Orang yang mati sakit perut, syahid. Orang yang mati terbakar, syahid. Orang yang mati karena tertimpa benda keras, syahid.
syahid, dan wanita yang mati sementara ada janin dalam kandungannya. Hadis riwayat Abu Dawud 3111. Yang keenam, dapat masuk surga dari pintu manapun. Suatu bukti kasih sayang yang tidak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum wanita yang dapat masuk surga dari pintu manapun. Tetapi Rasulullah SAW juga telah menjelaskan bahwa wanita tersebut harus melaksanakan 4 hal, yakni 1. Menunaikan sholat 5 waktu, 2. Berpuasa di bulan Ramadan, 3. Jauhi zina, dan yang terakhir yaitu berbakti kepada suami. Sebuah hadis menyebutkan, jika seorang wanita menunaikan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan menaati suaminya, niscaya akan dikatakan padanya, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang kau mau. Hadis riwayat Ahmad. Dan yang terakhir yaitu surga di bawah telapak kaki ibu. Semua tentu sudah mengetahuinya bahwa dalam Islam diterangkan kalau surga berada di bawah telapak kaki ibu. Hal ini juga menjelaskan bahwa pentingnya berbakti dan menghormati seorang ibu. Dari Musa bin Muhammad bin Atta Abu Al-Malih Maimunah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, surga itu di bawah telapak kaki-kaki para ibu. Siapa yang mereka kehendaki, maka mereka akan memasukkannya, dan siapa yang mereka kehendaki, maka mereka akan mengeluarkannya. Nah, jadi itu beberapa keistimewaan seorang wanita yang sangat Allah tinggikan derajatnya. Jadi jangan pernah menyakiti wanita, apalagi ibu sendiri. Harus bisa sopan dan hormat dan berbakti, jangan sampai menyakiti hatinya. Berikut paparan dakwah dari saya hanya sebagai tugas fikih dakwah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.